Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1368. Kau bukan lawannya, kata Raja Abadi Sueyu sambil menggelengkan kepala. Meskipun ia belum pernah bertarung dengan Luo Xiu yang 500 tahun kemudian, namun dari informasi yang diberikan oleh Yin Longzun dan murid-murid Wuji, dapat disimpulkan bahwa dalam 500 tahun ini, kekuatan Luo Xiu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dengan tingkat setengah langkah manusia abadi, 500 tahun yang lalu, meskipun Jicuyang bisa menekan Luo Xiu, namun jika Luo Xiu melarikan diri menggunakan cakram dao abadi, ia tidak akan bisa mengejarnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kecepatan cakram dao abadi, Jicuyang secara khusus mendapatkan sebuah senjata abadi terbang. Meskipun kau memiliki senjata abadi terbang, kau terlalu meremehkan cakram dao abadi. Jika aku tidak salah lihat, cakram dao abadi itu adalah benda bawaan alam, meskipun hanya senjata abadi tingkat rendah, namun kecepatan terbangnya sudah cukup untuk menyaingi senjata abadi terbang tingkat atas. Raja Abadi Sueyu melirik Jicuyang, lalu berkata, kau tidak perlu tidak puas. Bahkan jika kau bisa mengatasinya dalam kecepatan, namun sekarang ia sudah memiliki kekuatan penguasa dao sejati terkemuka. Jika ia mengaktifkan pedang pemenggal dewa, bisakah kau menahannya? Penguasa dao sejati terkemuka. Mendengar ini, wajah Jicuyang langsung berubah. 500 tahun yang lalu ia masih memiliki kekuatan penguasa dao sejati biasa, bagaimana mungkin ada orang yang berkultivasi secepat itu? Dengan kekuatan penguasa dao sejati terkemuka, dan menguasai dua senjata abadi tertinggi, pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa, kekuatan seperti itu hampir bisa mengancam Raja Abadi. Wajah Raja Abadi Sueyu menjadi muram, lalu berkata, jadi aku membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Sayangnya, hanya menelan penguasa dao dan penguasa dao sejati terbatas dalam memulihkan kekuatanku. Hanya tingkat setengah abadi yang memiliki efek yang baik. Setengah abadi. Jicuyang terkejut sesaat, lalu wajahnya langsung berubah drastis. Di seluruh tiga alam semesta, orang yang mencapai tingkat setengah abadi, selain reinkarnasi yang tidak diketahui keberadaannya, bukankah hanya tersisa dia dan Wuji? Raja Abadi Sueyu berdiam di tubuh Wuji, jadi jika Raja Abadi Sueyu ingin menelan. Tiba-tiba, tubuh Wuji di bawah kendali Raja Abadi Sueyu melonjak secara tiba-tiba, sebuah tangan besar langsung mencengkeram Jicuyang. Kau jangan bermimpi. Jicuyang tanpa ragu memilih untuk melarikan diri. Ia memiliki senjata abadi terbang. Selama ia bisa keluar dari istana Wuji ini, ia bisa melarikan diri dengan kecepatan senjata abadi. Namun, karena Raja Abadi Sueyu sudah berniat menelannya, bagaimana mungkin ia memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Puff! Tiba-tiba, Jicuyang memuntahkan seteguk darah, lalu memegangi kepalanya, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Di sumber jiwanya, ada batasan yang pernah ditanam oleh Raja Abadi Sueyu. Di hadapan Sueyu, ia jangankan melarikan diri, bahkan hidup dan mati pun berada dalam kendali Raja Abadi Sueyu. Sebuah tangan besar berwarna darah tanpa belas kasihan mencengkeram Jicuyang. Tangan besar itu meremas dengan kuat, dan tubuh setengah abadi itu hancur menjadi kabut darah. Raja Abadi Sueyu membuka mulutnya dan menghisap, esensi darah, energi vital, dan sumber jiwa milik ahli setengah abadi itu pun berbondong-bondong masuk ke dalam mulutnya. Tepat pada saat ini, sepasang mata yang dipenuhi cahaya darah itu, mata kirinya tiba-tiba memudar merahnya, berubah menjadi warna emas yang cemerlang. Sueyu, kau ingin menelannya sendiri. Suara Wuji terdengar, jangan lupakan perjanjian antara kau dan aku. Perjanjian, hahaha, kau benar-benar berpikir Raja Abadi akan memenuhi perjanjian omong kosong apapun dengan seekor semut sepertimu. Dari tubuh yang sama, terdengar dua suara yang sama sekali berbeda. Di dalam tubuh Wuji ini, dua kehendak jiwa yang berbeda saling memperebutkan kendali atas tubuh ini. Terhadap Raja Abadi Sueyu yang melanggar perjanjian awal, Wuji tentu saja tidak mungkin tidak memiliki persiapan. Bagaimanapun, ini adalah tubuhnya sendiri, jadi ia dengan cepat mengambil inisiatif. Cahaya darah di mata kanannya perlahan meredup. Dulu, kau terluka parah oleh Luo Xiu, saat itu aku seharusnya menyerangmu. Suara Wuji dipenuhi kemarahan karena dikhianati. Hahaha, kau hanyalah seekor semut yang baru saja menembus tingkat setengah abadi di bawah bimbingan Raja Abadi. Kau pikir Raja Abadi tidak akan berjaga-jaga terhadapmu? Sejujurnya, jika kau menyerang saat itu, kau pasti sudah ditelan oleh Raja Abadi. Raja Abadi awalnya tidak berniat menyerangmu, tetapi pertumbuhan Luo Xiu terlalu cepat, jadi Raja Abadi hanya bisa sementara mengambil alih tubuhmu ini untuk menghindari masalah di saat kritis. Meskipun jiwa sisa Raja Abadi mengambil alih tubuh, itu juga harus membayar harganya.
Dulu ia tidak mengambil alih Wuji melainkan memilih kerjasama, bukan karena ia tidak bisa mengambil alih, tetapi karena ia tidak ingin menghabiskan kekuatan jiwanya. Namun, ketika ia meninggalkan kekuatan jiwa untuk mengambil alih Luoxiu, ia berakhir dengan kegagalan dan kekuatan jiwanya sangat berkurang, sehingga ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengambil alih tubuh Wuji. Tetapi sekarang berbeda, karena Luoxiu sudah muncul, keberadaan Wuji tidak ada artinya lagi. Ia akan mengambil alih tubuh ini terlebih dahulu, lalu setelah menangkap Luoxiu, ia bisa perlahan memulihkan kekuatan jiwanya, lalu merebut tubuh Luoxiu yang bisa dibilang sempurna. Ini bukanlah rencana atau perhitungan yang rumit, tetapi Wuji tidak bisa melawannya. Boom! Sebuah kekuatan jiwa yang kuat meledak di dalam tubuh Wuji. Awalnya ia unggul dalam perebutan kendali tubuh, namun dalam sekejap mata, ia sudah tertekan. Namun, pada saat hidup dan mati ini, wajah Wuji menjadi tenang. Ia berkata dengan datar, "Raja Abadi Sueyu, kau benar-benar berpikir kau sudah pasti menang. Apa maksudmu?" Raja Abadi Sueyu mendengus dingin, tidak merasa pihak lain memiliki cara apapun untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika ada alat jiwa di lautan kesadarannya, ia hanya perlu menghabiskan sedikit lebih banyak kekuatan jiwa untuk menghancurkan lautan kesadarannya. Dong, sebuah dentuman keras terdengar dari atas istana Wuji. Seketika, bagian atas istana itu tertembus sebuah lubang raksasa, dan seberkas cahaya ilahi yang tebal turun dari langit, langsung mengalir deras dan ganas ke dalam tubuh Wuji. Di luar istana Wuji, 5 harta karun utama berkumpul membentuk sebuah formasi besar. Pada saat itu, dengan kekuatan formasi tersebut, kekuatan dari kelima harta karun utama itu ditarik dan diaktifkan, membuat Wuji seketika seolah mendapat bantuan ilahi. "Aku sudah lama mengawasimu. Kau ingin menelanku, dan aku juga ingin menelanmu, bukan?" Suara Wuji perlahan terdengar, ia sudah lama menunggu hari ini. Sementara itu, di Klanji, paviliun leluhur. Seorang lelaki tua berjanggut putih duduk bersila di atas tikar. Di paviliun leluhur ini, di sisi selatan terdapat papan-papan nama, diukir dengan nama-nama ahli Klanji yang gugur dari generasi ke generasi. Sementara di sisi utara paviliun leluhur, diletakkan cakraman-cakraman giok. Setiap cakraman giok menyegel kekuatan jiwa tokoh inti Klanji. Jika ada yang gugur, cakraman giok itu akan pecah, dan kekuatan jiwa di dalamnya akan menghilang, sehingga Klanji akan segera mengetahui kabar tersebut. Prak, tiba-tiba, suara pecah memecah keheningan, membangunkan lelaki tua yang sedang memejamkan mata itu. Ketika ia melihat cakraman giok yang pecah, pupil mata tuanya yang keruh membelalak, tubuhnya sedikit gemetar. Pemimpin klan, telah gugur. Pemimpin Klanji, selalu menjadi keberadaan terkuat di Klanji. Dulunya, Klanji di era kerajaan abadi hanyalah klan kecil yang tidak terkenal, bernaung di bawah seorang abadi yang perkasa. Kemudian, bencana kerajaan abadi meletus, perang para abadi menghancurkan seluruh alam semesta, menghancurkannya menjadi kekacauan tak berujung. Para abadi yang selamat bersatu dan membuka dunia tingkat yang lebih tinggi, yaitu alam abadi. Mereka meninggalkan sebuah keluarga kecil yang lemah untuk menjaga saluran yang menghubungkan ke alam abadi. Keluarga yang ditinggalkan ini adalah Klanji, dan saluran menuju alam abadi itu adalah jembatan Feixian. Menurut perkataan yang ditinggalkan oleh para abadi, kekacauan tak berujung ini, setelah berabad-abad, pasti akan berevolusi kembali menjadi ruang dan waktu. Jika ada orang di alam semesta ini yang dapat berkultivasi hingga tingkat abadi, ia dapat melalui jembatan Feixian dan pergi ke alam abadi. Selama berabad-abad, Klanji menyaksikan evolusi dan perubahan kekacauan tak berujung. Selain Jicuyang, pemimpin klan, Klanji masih memiliki 20 tetua. Setiap tetua setidaknya berada di tingkat penguasa Dao, 3 di antaranya bahkan berada di tingkat penguasa Dao sejati. Dengan gugurnya pemimpin klan, kekuasaan Klanji secara alami jatuh ke tangan ketiga tetua tingkat penguasa Dao sejati tersebut. Jibai, yang pernah bertarung dengan Luoxiu, adalah salah satu dari 3 penguasa Dao sejati itu. Kematian pemimpin klan belum diumumkan secara luas. Saat ini, para tetua berkumpul di sini untuk membahas strategi. Selama bertahun-tahun ini, Klanji kami telah diperbudak oleh iblis tua Sueyu. Pemimpin klan adalah ahli tingkat setengah langkah manusia abadi. Di alam semesta ini, di mana tidak ada abadi yang muncul, mustahil ada yang bisa membunuhnya. Jadi saya menyimpulkan, orang yang menyebabkan kematian pemimpin klan, pasti adalah iblis tua Sueyu itu. Klanji adalah kekuatan yang diturunkan dari era kerajaan abadi, jadi mereka tentu memiliki pemahaman tentang Raja Abadi Sueyu. Klanji kami dari generasi ke generasi menjaga jembatan Feixian, tak disangka kini jatuh ke kondisi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kedua tetua penguasa Dao sejati itu sama-sama menunjukkan wajah cemas dan marah. Tetapi meskipun kebencian mereka sebesar apapun, tidak ada yang berani mencari balas dendam kepada Raja Abadi Sueyu. Meskipun hanya tersisa seberkas jiwa, Raja Abadi tetaplah Raja Abadi. Hanya dengan pemahaman ahli Raja Abadi tentang tingkat Dao bela diri, ia sudah menjadi keberadaan tak terkalahkan di alam semesta ini. Menurut saya,
jika klan Ji kita ingin terus berwarisan, kita harus melepaskan fondasi ini. Ji Bai, yang sejak tadi diam, mulai berbicara. Melepaskan, apa maksudmu? Kedua tetua penguasa Dao sejati itu menatap Ji Bai dengan bingung. Maksudku sederhana, gunakan jembatan Feixian untuk pergi ke alam abadi. Ji Bai berkata dengan sedikit bersemangat. Apa? Ji Bai, kau gila. Kedua tetua penguasa Dao sejati lainnya terkejut bukan main. Dengan kekuatan klan Ji di alam semesta ini yang berada di puncak, jika mereka pergi ke alam abadi, mereka sama sekali hanyalah kekuatan kecil yang tidak terkenal. Sedikit saja salah langkah bisa berujung pada kehancuran abadi. Setelah terbiasa dengan hidup nyaman, tidak ada yang ingin pergi ke alam abadi untuk menjalani hidup yang tidak menentu. Aku memang gila, tetapi pernahkah kalian berpikir, berkultivasi hingga tingkat penguasa Dao di alam semesta ini hampir mencapai batasnya? Selama ribuan tahun tak terhingga, hanya pemimpin klan yang berkultivasi hingga setengah langkah manusia abadi, namun setengah langkah terakhir itu tidak pernah bisa dilampaui. Oleh karena itu, hanya dengan memasuki alam abadi, barulah ada lebih banyak kesempatan dan keberuntungan yang lebih besar. Mungkin kita juga memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Ji Bai menunjukkan kegembiraan yang besar. Selama ini, klan Ji memiliki dua kubu, satu adalah kubu konservatif yang menentang masuk ke alam abadi, dan satu lagi adalah kubu radikal yang mendukung pergi ke alam abadi untuk mencari kesempatan yang akan membuat keluarga lebih kuat. Namun Ji Chuyang termasuk kubu konservatif, sehingga klan Ji selalu tinggal di alam semesta ini. Jika pada awalnya, tanpa kultivasi tingkat abadi, sama sekali tidak mungkin menggunakan jembatan Feixian untuk masuk ke alam abadi. Namun sejak Yunlong dan Sueyu, dua raja abadi berturut-turut datang, menyebabkan formasi teleportasi yang terhubung dengan jembatan Feixian rusak. Menurut perkiraan klan Ji, ahli tingkat penguasa Dao seharusnya juga bisa sedikit menahan kekuatan distorsi ruang saat teleportasi. Bersambung.